Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan proyek masing-masing dari yang saya miliki. Yang pertama, pengaruh sampah terhadap sungai dan cara menanggulanginya serta mengantisipasinya. Ini perkenalan nama saya Muhammad Fikri, umur saya 14 tahun, lahir 16 Mei 2008, TK yang Jakarta, SD di Jagohati, dan SMP di Rakoda Islamic Boarding School. Dan saya insya Allah ingin menjadi seorang imam. Catat kata belakang. Sampah pada dasarnya adalah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Indonesia pada tahun 2016 ialah negara yang memproduksi sampah terbesar setelah Saudi Arabia, yakni 175.000 ton per hari dan 63,9 juta ton per tahun. Yakni faktor penyebab yang saya sudah alami ataupun saya sering melihat, yaitu ada pembuangan limbah pabrik, dan orang yang sengaja membuang sampah sembarangan, dan orang yang tak sengaja membuang sampah sembarangan. Rumusan masalah yang saya temui dalam saat saya sedang mengamati, yaitu yang pertama, apa saja pengaruh sampah terhadap sungai, dan yang kedua, jika sudah banyak sampah di sungai, bagaimana cara untuk menanggulanginya serta mengantisipasinya. Tujuan penelitian saya kali ini adalah, yaitu yang pertama, untuk menambah kesadaran serta perilaku masyarakat atas betapa pentingnya menjaga kebersihan. Dua, supaya alam ini terjaga dan indah dilihat. Dan tiga, agar makhluk hidup termasuk kita terjauhi dari yang namanya bencana alam. Manfaat penelitian. Mungkin yang saya rasakan manfaat penelitian saya kali ini adalah, itu yang pertama, bumi menjadi bersih kembali, bencana alam akan jarang terjadi, dan makhluk hidup lainnya akan hidup tenang termasuk kita. Metode penelitian. Metode penelitian saya kali ini adalah saya menggunakan pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data atau pustaka. Kedua, penjawab pustaka dan hasil pembahasan. Yakni saya akan menjawab pertanyaan yang tadi, yaitu apa saja pengaruh sampah, yakni yang saya temui atau yang saya sudah baca dari beberapa banyak pustaka. Itu yang pertama, terjadinya banjir akibat penumpukan dasar sungai. Yang kedua, timbulnya penyakit dari kuman yang hinggap di sampah. Dan yang ketiga, berkurangnya oksigen atau air bersih yang berada di sungai. Dan yang keempat, keberadaan ekosistem yang di sekitar sungai menjadi terganggu. Menanggulangi. Cara yang tepat menurut saya untuk menanggulangi sampah yang sudah ada di sungai, yaitu dengan cara bersama-sama bergotong royong membersihkan sungai. Dengan cara ini warga akan tahu tanggung jawabnya ketika warga tersebut menanggulangi sampah sungai. Mengantisipasi. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasi yaitu adanya pembuangan sampah sembarangan, yaitu dengan papan. Papan ini pun terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, papan larangan buang sampah. Papan dapat mengingatkan warga yang tidak sengaja buang sampah ke sungai. Lalu papan yang kedua, papan peringatan berganda atau tidak. Sama seperti papan pada umumnya, tapi memang bisa membuat warga jerat dalam membuang sampah di sungai. Diadakanlah sanksi berganda atau pidana yang bertujuan untuk membuat warga jerat dalam membuang sampah di sungai.
Lalu yang ketiga, papan disetujui oleh semua warga. Papan ini sudah disetujui oleh semua warga dan pihak yang bersangkutan. Jadi jika ketahuan jika masih ada orang yang membuang sampah pada sungai atau sembarangan, maka pihak yang bersangkutan ini akan memberikan solusi serta langsung turun tangan. Hasil dan pembahasan. Pengetahuan tentang sampah meliputi arti, manfaat, dan dampak negatif sampah. Ini masanya kita untuk berubah dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Serta kita sadar bahwa perbuatan yang tidak pantas tidak perlu diulangi. Jika kita sengaja membuang sampah ke sungai, maka kita harus bersedia untuk membersihkan sungai tersebut. Simpulan dan ini sampah beragam bentuknya dan dari mana saja sampah itu berasal. Jika kita lebih meyakini dan memprioritaskan hal yang sama milik kepentingan bersama, terutama lagi jika kita bersama-sama membangun kepribadian serta kesatuan, maka hidup ini lebih dari yang namanya damai, melainkan akan lebih maju dan mewujudkan generasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Saran, yakni saran saya memberikan 3 saran untuk warga, saran untuk saya diri sendiri, dan saran untuk generasi selanjutnya. Saran untuk warga yakni biasakanlah membantu orang lain yang belum paham, karena sungguh makhluk hidup tak akan bisa hidup sendirian. Saran untuk saya, berusaha mungkin untuk menghilangkan kebiasaan buang sampah sembarangan. Kebiasaan haruslah kita kurangi. Dan saran untuk generasi selanjutnya, mendidik dari kecil itu sudah baik, apalagi terbiasa melakukan hal positif. Ibaratkan kita semua yang dididik oleh ibu yang paling terbaik. Lalu ada hadis yang berkata, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Alasan saya menyampaikan makalah ini yakni dikarenakan saya melihat sendiri sungai yang berada di dekat pondok, yang tadinya sungai, yang seharusnya sungai menjadi tempat pembuangan sampah bagi orang-orang yang tak berpendidikan. Terlebih lagi, banyak masyarakat tak peduli dengan adanya sampah di sungai. Maka dari itu, saya ingin supaya sungai-sungai bisa kembali bersih serta terlestarikan lagi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.